Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Sehat. Sehat semua ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Semuanya hadir. Ya Pak, Ada yang hadir? Ada yang nggak hadir ya? tidak ada Pak. Hadir semua, Hadir Pak. semua, Pak. Bapak absen dulu ya. Iya, Ya. Pak. Syukur dulu hadir. Hadir, Pak. Fride Sandoto hadir. Hadir Pak. Yunis Mawarni hadir. Hadir, Pak. Nah, Rugun hadir. Hadir, Pak. Baik. Semuanya hadir berarti. Ya Pak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menyadarkan kita bahwa kita ini memiliki satu bangsa yang besar dan telah merdeka, mari kita nyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu Negeri kami berjanji. Negeri kami Padamu negeri Baik. Nah, sebelum kita mulaikan kegiatan kita, nah minggu lalu kita telah belajar adalah tingkat keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat tentang apa saja tingkat keanekaragaman hayati? Saya, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Oh, Nak Yunis. Ya, silakan, Ya. Nak. Keanekaragaman hayati itu ada 3, Pak, menurut saya. Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, benar sekali. Nah, materi kita minggu lalu adalah tingkat keanekaragaman gen, ada yang jenis, dan ekosistem. Dalam keanekaragaman hayati itu tentu ada yang namanya berupa flora dan fauna. Misalnya di Nias, ya, di Nias kita ini kan ada burung yang punah, misalnya beo. Nah, kenapa itu terjadi? Ada apa sebenarnya sana? Kenapa bisa beo itu dapat langka? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Itu ada si Juniasa, Pak. Yang Biasa Pak. ujung-ujung tangan. Tapi nggak bisa bicara Ya, dia. silakan. Baik Pak, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Tadi kan Bapak bertanya mengenai kelangkaan daripada burung beong Pak yang ada di Nias. Jadi sesuai dengan pemantauan kami Pak di lingkungan sekitar kami berada sekarang ini, bahwa itu terjadi karena adanya perburuan secara liar Pak. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Pak, sehingga kan menimbulkan kelangkaan pada organisme atau makhluk tertentu. Bukan hanya beong Pak yang mulai langka di Nias ini Pak, banyak sekali jenisnya. Oh, banyak sekali. Banyak Pak jenis. Apa lagi selain itu? Kalau dari segi faunanya Pak, misalnya kan rusanya kan sudah mulai hilang, rusak. Ya, terus rusak termasuk. Babi hutannya Pak sudah mulai hilang, landaknya juga, iya. Iya Pak, jadi itu dikarenakan adanya perburuan secara liar oleh manusia tertentu Pak.
Jadi Ya. itu Pak tadi yang menjadi penyebabnya. Ya, benar sekali. Nah, semuanya itu adalah mengenai ancaman-ancaman dalam keanekaragaman hayati seperti yang dicontohkan oleh temanmu tadi adalah karena perburuan liar. Nah, di sana juga dibahas tentang ada yang namanya yang endemik. Nah, kira-kira siapa yang tahu endemik? Saya, Pak. Nak Rugun silakan. Endemik itu maksudnya kan, Pak, di mana hewan atau tumbuhan itu hanya terdapat dalam daerah tertentu saja. Misalnya seperti bunga bangkai hanya ada di Sumatera, di daerah lain tidak ada. Ya, Terima kasih, Pak. benar sekali. Ada pendapat lain? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Kalau Ya, silakan. endemik itu artinya hewan ataupun tumbuhan khasnya gitulah Pak, yang terdapat di suatu daerah. Ya, yang terdapat di suatu daerah. Ya, benar sekali. Nah, bisa kita simpulkan bahwa endemik itu adalah satwa atau flora dan fauna yang hanya terdapat di daerah tertentu. Nah, pada kegiatan ini atau pada pembelajaran kita ini, yang menjadi tujuan pembelajaran atau yang harus kita capai, yang pertama adalah anak-anak kami mampu menyajikan data flora dan fauna khas Indonesia. Berikut ya, anak-anak bisa menyajikan data dan ancaman apa saja dan upaya apa saja untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ya pada materi yang untuk memperdalam materi, Bapak bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya yang minggu lalu. Yang menjadi ketua kelompok yang minggu lalu, kalau tidak salah, Syukur ya. Kelompok 1 Syukur. Benar ya? Ya. Bukan, Pak. Kelompok Bukan, 2, Pak. Bukan. Bukan saya, Pak. Lalu siapa? Ayo. Ibu Frida Kelompok- kemarin, Pak. Siapa yang masih ingat? Masa nggak ingat Kelompok kelompoknya? Fride. Kelompok Frida, kelompok 1, Pak. Siapa? Kelompok Frida, kelompok satunya. Oh iya, kelompok Fride. Ya, kelompoknya siapa? Siapa ketua kelompoknya? Masa masih muda sudah pikun. Kelompok Juniasa, Pak. Oh, Juniasa, kelompok 2. Yang kelompok 3, Melpa ya? Nak Melpa, ketuanya. Iya. Ya, dan kelompok 4 adalah Junis. Yunis. Ya, si cantik dari Nias Barat ini. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, pada materi ini ya akan saya putarkan Izin, Pak, berupa kelompok. video. Izin, Ada Pak. video. Ya. Ya, silakan, Nak. Kelompok saya kelompok berapa, Pak? Oh, Nggak ada kelompok Ibu Rugun. Nggak ada kelompok kalau- Ibu Rugun. Anggota Kalau kelompok Ibu Rukun- Rugun. Enggak, Kalau entar. Rukun jadi Kelompok Pak anggota Juniasa kelompok. ya. Ya, Pak. Ya, boleh lah, boleh. Masa Oke, masih Pak. muda sudah pikun. Padahal sudah Bapak bagi kelompoknya yang minggu lalu ini. Aduh, Iya, Pak. ya nggak Iya, apa-apa lah. Pak. Ya. Baik anak-anak, sudah mengetahui kelompok masing-masing kan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah, Pak. Semangat dong, semangat. Ini masih Iya, belum Pak. masuk kita pengumpulan yang hot. Iya, Pak. Semangat. Ya, oke. Nah, jadi materi pembelajaran kita adalah tentang keanekaragaman hayati Indonesia serta ancaman dan usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Nah,
minta bantu Najun untuk apa? Untuk scroll ke bawah. Udah, Pak. Sudah. Ya. Nah, jadi anak-anak, dalam keanekaragaman hayati Indonesia ini terbagi menjadi dua penyebaran. Ada yang flora dan ada yang fauna. Kira-kira siapa yang tahu flora? Pernah dengar kata flora? Pernah, Pak. Pernah, Nah, Pak. ya. Pernah, Ya. Pak. Teman saya ada Flora itu namanya. apa? Flora itu jenis tumbuh-tumbuhan. Sejenis tumbuhan. Ya, Ya. benar sekali. Jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna apa? Jenis-jenis hewan, Pak. Jenisnya Ya, jenis-jenis hewan, hewan. Pak. Nah, jadi jenis tumbuhan maupun hewan ini di Indonesia dipisahkan. Ada penyebaran yang flora dan ada juga yang penyebaran fauna. Nah, kalau penyebaran flora terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah flora dataran Sunda bagian Asiatis. Kemudian ada flora dataran Sahul. Ini terletak pada daerah timur atau kawasan timur wilayah Indonesia. Kemudian ada flora di daerah tengah atau biasanya ini disebut peralihan atau istilahnya nama lainnya adalah yang khas ataupun endemik di Indonesia. Berikut adalah ada penyebaran fauna di Indonesia juga. Kalau ada flora tentu ada fauna. Nah, yang pertama adalah wilayah Asiatis, ya ini di sebelah barat. Kemudian ada wilayah peralihan. Nah, ini bagian tengah juga yang endemik. Kemudian di bagian timur ya disebut dengan wilayah Australis. Nah, apa yang membedakan ciri flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan? Nah, ada beberapa ciri flora dan fauna yang dapat mengalami kepunahan lebih cepat dari makhluk hidup yang lain. Yang pertama adalah flora dan fauna yang persebarannya sedikit dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan adaptasi kecil. Kemudian ada flora yang ditemukan di daerah sebaran yang sempit. Ada juga flora dan fauna yang membutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ada fauna yang merupakan pemangsa besar sehingga diburu oleh manusia. Ciri yang berikutnya adalah flora dan fauna memiliki kekhususan yang tinggi. Ya. Kemudian umumnya merupakan fauna besar dengan kepadatan rendah. Kemudian ada flora dan fauna bersaing dengan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada flora dan fauna yang memiliki nilai komersial. Nah, ini juga sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya hutan lindung. Misalnya lagi adalah misalnya harimau. Nah, kan harimau itu bisa dijadikan sebagai kulitnya dijadikan sebagai tas misalnya. Nah, ini juga termasuk dalam ciri flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan. Dan ciri yang terakhir adalah pernah mempunyai kisaran luas dan berdekatan, tetapi sekarang terbatas pada daerah kecil tempat hidupnya, atau biasanya ini disebut dengan terisolasi. Nah, ada beberapa upaya ya untuk melestarikan ancaman kepunahan tersebut. Ada yang secara in situ dan ada yang secara ex situ. Kalau secara in situ itu adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Kemudian kalau secara ex situ adalah
pelestarian keanekaragaman hayati, baik tumbuhan dan hewan, dengan dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Yang artinya maksudnya di sini adalah habitat aslinya itu sudah tidak bagus lagi untuk ditinggalin. Kemudian ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati ini, ya, misalnya sebagai sumber pangan, kemudian sebagai sumber obat-obatan, kemudian ada sebagai sumber kosmetik, ya, kemudian sebagai sumber sandang, papan, dan juga bisa berguna dalam aspek kebudayaan dan keagamaan, kemudian sebagai plasma nutfah atau menghasilkan varietas unggul. Nah, dari beberapa materi ini ada yang perlu kalian tanyakan sebelum Bapak kasih penugasan. Ada nanti saya bagi tugas, ya, anak-anak mengamati video, ya. Ada tidak? Ayo, sudah jelas ya? Saya, Pak. Ya, silakan Nak. Saya kurang jelas mengenai plasma nutfah itu, Pak. Ya, plasma nutfah. Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa? Apa itu plasma nutfah? Kata Nak Melva, dia kurang paham plasma nutfah. Ada yang bisa? Ayo. Bisa? Nah, plasma nutfah itu, ya, adalah varietas unggul, ya, yang dihasilkan dari misalnya tumbuhan, ya, atau kalau kita istilahkannya adalah yang hibrid, ya. Nah, ini juga masuk ke dalam keanekaragaman hayati. Nah, itu salah satu manfaat daripada keanekaragaman hayati itu kalau misalnya ini digunakan sebagai varietas unggul, karena kan selama ini misalnya contoh yang paling dekat adalah buah durian. Kalau berbuah, ya, kalau berbuah misalnya 2 tahun sekali. Nah, ketika dijadikan plasma nutfah atau diambil varietas unggulnya, berarti bisa saja durian ini 1 kali setahun sudah bisa berbuah. Nah, kira-kira demikian, Nak. Paham? Bisa paham ya, Nak? Iya, Pak. Ya, ada lagi. Sebelum saya Bapak kasih tugas, ya, tugas kelompok. Ya, saya rasa sudah jelas ya, ini sudah mulai paham. Ya, artinya kalau diam berarti sudah paham. Ya. Ada Oke. pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Nak. Tadi di slide yang Bapak tampilkan itu khususnya di ciri flora dan fauna yang cepat mengalami kepunahan, Pak. Iya. Di sana kan Pak ada tadi isi slide Bapak mengenai flora dan fauna bersaing dengan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya. Flora dan fauna bersaing dengan manusia, baik langsung maupun tidak langsung itu gimana, Pak, maksudnya? Ya, benar sekali. Nah, flora dan fauna yang bersaing dengan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung ini misalnya, ya, flora ini kan tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan ini terus tumbuh tanpa pengendalian. Misalnya kan di hutan, ya, di hutan dibiarkan begitu saja. Kemudian kalau misalnya kan fauna, ya, fauna ini lebih banyak, misalnya harimau, ya, tentu peradaban manusia juga terancam kalau terlalu banyak, kalau tidak ada pengendalian. Nah, ini biasanya berlangsung pada pemukiman yang jauh dari perkotaan, misalnya di kampung ataupun di pedesaan. Ya, kira-kira demikian, Nak. Bagaimana? Ada pendapat lain atau ada pendapat lain dari Nafri? Dia ada flora dan fauna yang bersaing dengan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Nggak ada, Pak. Udah pas itu yang Bapak jelaskan. Nah, ya.
Jadi itu ya nak, ya Junis, bahwa flora dan fauna itu bisa bersaing baik bagi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kan di suku-suku pedalaman ya, kalau terlalu banyak harimau ya bisa mengakibatkan manusia ini juga terancam karena populasinya tidak seimbang dengan manusia. Jadi bisa dijadikan makanannya ya, bisa dijadikan makanannya manusia itu. Ya. Apalagi kalau misalnya juga ini harimau ini jarang mendapatkan makanan, misalnya rusa. Jadi otomatis dia ini ke pemukiman ataupun ke tempat-tempat yang memungkinkan dia dapat bertahan hidup. Ya. Itu ya nak, bisa mengerti. Bisa, Iya, Pak. Ya. Pak, bisa Pak. Makasih ya Pak. Iya nak. Nah jadi kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian amati video ya. Ada video yang ditampilkan, silakan kalian amati dan dijawab LKPD yang Bapak bagikan di grup ya, di grup sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Ya, diputar dulu videonya. Izin bentar ya Pak. Ya. Oke. Silakan diamati ya. Silakan diamati video ya. Nak Rugun, Ya, Pak. perhatiannya dipecatkan loh. Iya, Pak. Dipecatkan nanti nggak bisa menjawab ya. Iya, Pak. Pecatkan dulu. Sudah dilihat videonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kira-kira yang ada di video tersebut tadi apa? Apa saja? Mengenai Apa yang persebaran hewannya Pak. hewan-hewannya ya? Ada Jenis. hewan. Iya, sama tumbuhannya juga Pak. Apa?
Persebaran keanekaragaman hewan sama hayati, persebaran Pak. tumbuhannya, Pak. Ya, benar sekali. Berarti di sana tadi ada beberapa hewan, ya, ada juga tumbuhan, ya. Jadi ya untuk itu semua, ya, itu yang patut kita syukuri bahwa dalam negara kita Indonesia ini banyak sekali sebenarnya, ya, banyak sekali keanekaragaman hayati yang sangat bervariasi, ya. Tentu di sana juga ada ancamannya, ya, misalnya tadi ada kebakaran hutan, kemudian letusan gunung Merapi, ya. Jadi semuanya itu adalah masuk dalam kegiatan ataupun keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, jadi sesuai dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada tugas kalian di LKPD dan silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu selama kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan itu mulai dari sekarang. Silakan. Ya, kalau ada yang kurang mengerti nanti di LKPD silakan ditanyakan ke Bapak, ya. Jadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan diteliti dengan benar. Ya. Oke, silakan. Pak, ada pertanyaan, Pak, dari video tadi itu. Ya, silakan, Tadi Nak. sempat saya dengar di situ, Pak, masalah biotik sama animalia. Kira-kira itu apa biotik sama animalia? Ya, benar sekali. Kalau biotik itu adalah makhluk yang hidup. Ada kebalikannya itu abiotik. Kalau yang eubiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup. Misalnya adalah batu. Tapi kalau yang abiotik ini yang namanya saja makhluk hidup. Misalnya kita adalah orang. Ya, itu. Kemudian yang kedua tadi animalia, ya. Kalau animalia, iya, Pak, animalianya, Pak. Kalau animalia itu kan termasuk dalam pembagian kingdom ataupun kerajaan. Ya, ada kingdom animalia dan ada juga kingdom plantae. Ya, kalau plantae itu kan tumbuhan. Nah, jadi perbedaannya dalam sistem kerajaan pembagian makhluk hidup. Ada yang animalia dan ada yang plantae juga. Jadi kalau manusia misalnya, saya tanya pada Nak Jun, kalau manusia itu termasuk dalam animalia atau plantae? Animalia, Pak. Animalia kan? Ya, benar sekali. Kalau misalnya pohon pinus termasuk dalam apa? Animalia ya? Plantae, Pak. Ya? Plantae, Pak. Plantae, ya, benar sekali. Nah, kira-kira demikian, Nak, perbedaannya. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Berarti kalau misalnya tadi biotik itu berarti biotik benda hidup ya, Pak, ya? Ya, makhluk yang hidup. Ya, benda yang Makhluk hidup. yang hidup. Ya. Berarti cakupannya itu tadi meliputi flora sama faunanya ya, Pak, ya? Ya, benar sekali, Nak. Terus kalau tadi abiotiknya itu benda yang mati gitu ya, Pak, ya? Ya, benar sekali. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Nak. Sama-sama. Oke, silakan dikerjakan sambilan dikerjakan LKPD-nya, dan kalau ada yang ditanyakan seputar materi, silakan juga. Si Nak Syukur kemana ya, Nak? Kenapa nggak nampak si Nak Syukur? Sudah cabut ya? Waduh. Tadi izin sebentar. Oh, udah Pak. izin dia tadi. Ada tadi yang dibelinya sebentar. Udah, Pak. Udah tadi yang cabut. izin sama saya, Pak. Oh. Bukan, Pak. Bukan. Tadi kebetulan ada yang dibeli sebentar di warung, Pak. Oh, iya. Bolehlah.
Ini Pak Juniasa nggak serius dia diskusi Pak, terus main-main. Siapa itu? Siapa itu? Allah. Ah, Juniasa itu Pak, main-main aja dia, nggak serius dia diskusi. kenapa Nak Jun? Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Ada cewek di Bohong-bohong samping suruh dia. itu Pak, bohong itu. Saya pun lagi ngerjakan LKPD kan. Oh, dia lagi ngerjakan juga. Nah, Dia lagi Iya, ngerjakan. cari-cari alasan tuh sama Bapak, cari-cari alasan. ya dikerjakan ya. Tolong jangan ribut. Saya, Juniasa. Ah, lesu sekali Nak Rebun ini. Belum dipuding ya? Lapar dia, Pak. Lapor. Lapar dia, Ah, lapar dia. nanti istirahat jam ketiga sudah mulai istirahat itu. Ya, jam 9.10. 9. Iya Pak, nggak sarapan Oh. dari rumah. Heeh. Ya, sabar ya. Iya Pak. Kalau si Melpa biasa itu siswanya, Pak. Namanya kan perempuan, cari-cari perhatian gurunya itu. Mungkin ada yang dia suka juga di dalam kelas itu. Mungkin, Ya. Nggak ada yang saya suka. mungkin, Pak. Mungkin, Pak. Ada yang disukainya itu, cari Mm-mm. cari Nggak ada perhatian yang dia. saya sukai Pak. Yang dibenci Ian. Mungkin dia suka sama Nak Rugun. Atau enggak? Kami nggak lesbi Pak. Dia cari perhatian sama Nak Rugun. Enggak Pak, sama Pak Me, sama Ah, kalau si Melpa nyari perhatian si Rugun itu sudah salah, Pak. Ah, Iya. Salah. harusnya sama cowok kan? Kurang tahu juga, Pak. Mungkin sama perempuan kali. Ya itu urusan mereka lah. Saya nggak ada suka sama siapa-siapa di kelas ini Pak. Nggak ada yang ganteng. Monggo. Sambilan mengerjakan, ada yang ikut kegiatan enggak? Ada yang OSN. Kemarin ada kegiatan OSN. Enggak ikut. Ada yang ikut di dalam kelas ini? Enggak. Nggak ada Pak. Apanya, Pak? Iya ya, padahal itu kan untuk pengembangan diri juga di luar kegiatan akademik. Ya. Di luar jam pembelajaran ya setidaknya bisa kita ikutkan. Ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya anak-anak kami ya harus ikut ya berlomba-lomba dengan temannya. Itu kan juga untuk masa depan. Ya. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan organisasi ya silakan sepanjang nggak terganggu kegiatan atau pekerjaan awal temannya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Nak. Di LKPD yang Bapak kirimkan di grup itu, kami tidak mengerti masalah soal nomor 3 itu, Pak, yang bunyinya itu pengelompokan flora Indonesia secara vertikal, Pak, menurut Jung Hoon, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Apa? Di soal nomor 3, Pak, di situ kan ada keterangan tabelnya. Pengelompokan flora Indonesia secara vertikal menurut Jung Hoon, Pak. Di LKPD ya. Bentar ya, Iya, Nak. Pak, di LKPD. LKPD. Soalnya kan, Pak, di situ Bapak sudah cantumkan ketinggian. Saya rasa ini ketinggian mulai dari permukaan laut ya, Pak, sampai pada
ini daratan tertinggi? Ya, untuk soal nomor 3 ya, Nak. Ini dengarkannya Iya, semua. Ya, pengelompokan flora Indonesia secara vertikal menurut Jun. Nah, ini biasanya kan di daerah ketinggian ya. Setiap daerah ketinggian itu misalnya 250 meter ke atas ya. Itu tumbuhannya misalnya pohon ataupun tanaman muda ya, tanaman muda misalnya tidak dapat hidup di ketinggian yang 2.500 meter itu. Jadi setiap ketinggian itu ada tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup ya. Contohnya tadi misalnya di atas 2.500 meter itu kan nggak mungkin hidup ya tanaman muda. Ya, apa contoh tanaman yang dapat hidup di 2.500 meter itu? Contohnya apa? Nah, itu yang perlu kalian isi. Demikian juga seterusnya kalau 1.500 sampai 250 meter apa contoh tumbuhannya, bagaimana ciri khasnya. Ya, itu yang kamu bahas. Ya, kira-kira demikian. Bisa ngerti Berarti ya? Pak di soal nomor 3, berarti Pak di soal nomor 3 itu kami mencari jenis tumbuhan yang hidup di ketinggian tertentu seperti yang ada di dalam tabel itu ya Pak ya. Misalnya kan dari ketinggian 0 sampai 650 meter, artinya kan kami mencari itu di sana layak tumbuh tumbuhan apa, seperti begitu Pak? Ya, benar. Nah, jadi kalian mencari misalnya tumbuh-tumbuhan tadi, tanaman muda misalnya apa? Dapat ininya di mana? Ya, misalnya di 2.500 meter, kalau memang menurut kalian dapat hidup, ya tentukan ya menurut hasil pengamatan kalian di video tadi ataupun dari bahan ya. Bisa mengerti ya? Bisa Pak, kami bisa mengerti Pak. Tapi kami mengalami kendala di situ Pak. Bisa dimengerti ya? Ada lagi? Bisa atau Pak. ada yang ragu kamu, Nak Jun? Bisa Pak, cuma kami terkendala di sana Pak, karena kan kami nggak pernah mengukur ketinggian tersebut dari tepi pantai, dari permukaan laut sampai ketinggian tertentu Pak. Jadi kami nggak bisa klasifikasikan nanti Pak. Nah, gampang itu. Nah, kan ada di bahan ajar ya. Di bahan ajar, di koran yang Bapak saya kirimkan itu kan ada di situ. Jadi tinggal kalian sebenarnya ya diharapkan untuk mencari tahu di bahan ajar tentang materi-materi tersebut. Ya. Itu nah. Oh iya Pak, makasih Pak atas petunjuknya. Ya. Siapa yang sudah siap? Ayo. Ada yang sudah mulai siap? Tinggal satu lagi soalnya ataupun dua. Oh ya. Iya, Nak. Bentar lagi ya. Nah, jadi kita cukupkan ya. Sudah mendekati 10 menit ya. Mendekati, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya dan disimpulkan apa hasilnya ya. Silakan untuk kelompok 1 silakan ditampilkan hasilnya. Siapa tadi ketua kelompoknya, si Bu Fride ya, si Nak Fride ya, silakan. Apa hasilnya? Hasil dari tugas kami itu ya Pak. Bentar ya Pak. Untuk nomor 1 dulu, untuk nomor 1. Lapar dia itu Pak, lapar dia Pak, lapar, nggak tahan, nggak sabar untuk Iya Pak, dari tadi main-main. nengok jam aja mau istirahat karena pikirannya udah ke mau makan mie dan gorengan Pak. Dia udah bukan mau makan itu Mel Pak, bukan mau makan. Nanti materinya ketinggalan loh. Kalau apa nggak tuntas ini, kita tuntaskan dulu.
Pak, bukan mau makan itu si Fride, Pak, bukan. Itu Mau tuh apa mau dia? ngomong Mau- di sana nanti dia itu, Pak. Buru-buru keluar. Tadi ada janjian sebentar. Oh, ada janjiannya. Ah. Janjian. Hmm. Nanti lah itu, Perasaan. Nak. Nanti Jadi itu. nunggu beristirahat itu Pak si Fride. Menunggu Iya, abang. iya. Papa Ya tahu udah, aja deh. ya udah. Fride. Nah, Fride silakan tampilkan nomor 1. Cepat. Ditampilkan ya istirahat Pak, ini. atau disebutkan. Disebutkan saja, Nak. Disebutkan saja Oh, hasil diskusi kelompoknya. tidak ditampilkan ya. Nggak usah lagi. Karena sudah Soal yang nomor pertama itu lengkapi bagian yang kosong ya Pak ya. iya. Dari Benar. kalimat di bawah ini menggunakan kata atau istilah yang sesuai. Mm. Flora Indonesia termasuk flora kawasan itu ya. Kawasan apa? Malaysiana ya. Ya, Malaysiana Mm. yang meliputi negara-negara Malaysia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan menurut Van Walsen dan Silk, flora kawasan Malaysia terbagi ke dalam wilayah yaitu dataran Sundau, dataran Sahit, flora di daerah Bang. Ya, Ya, segitulah Pak. ya. Ada Yang yang bisa sama? Ada yang di berbeda atau ada yang sama? Pasti Dari beda kelompok di yang kelompok Juniasa, Pak. Kami sama Pak. Sama Orang ya. Sama. Nah, jadi benar ya di kelompok yang pertama atau yang disajikan oleh Napride ya, ada itu dataran, tadi itu dataran Sahul sebenarnya. Oh, Bukan dataran Sunda tadi dibilang si Fride, Pak. maaf ya, Pak. Ya, Tadi nggak si apa-apa. Fride bilang itu dataran Sunda. Kurang Tapi dataran konsentrasi, Sunda. Pak. Ya nggak apa-apa karena itu sudah mulai istirahat ini, mau menjelang istirahat ya. Itu Iya, kita Pak. maklumi Pura-puranya saja. aja. Nah, Pura-puranya saja itu, Pak. iya. Nah, jadi kan ada tadi dataran Sunda, ada dataran Sahul dan dataran peralihan atau yang tengah itu. Nah, itu dibetulkan ya. Untuk yang kelompok 2, silakan nomor 2. Ya. Kelompok Juniasa, Pak. Ya. Nah, Juni, Yang 4 tadi kan kelompok 2. atau ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada, Yang Pak. berbeda. Oh, tidak ada. Oh, silakan. Tidak ada, Yang Pak. kelompok 2, silakan. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Hmm. Untuk kelompok 2, Pak, hasil diskusi yang sudah kami catat di sini di lembaran LKPD, yang mana kan di soal yang Bapak berikan di LKPD itu adalah lengkapi tabel persebaran flora dan fauna Indonesia menurut Van Walsen dan Silik berikut. Hmm. Jadi di sini cakupan pulaunya yaitu ada Pulau Sumateranya, Pak. Di situ ada Sulawesinya, ada Malukunya, ada Nusa Tenggaranya, dan ada Papua, Pak. Papua di sebelah timur kalau nggak salah, ya kan Pak? Sebelah timur kan Pak? Papua. Ya, benar. Sebelah timur negara Indonesia. Ya. Iya Pak, betul sebelah timur. Tapi sebentar dulu Pak, kami tadi bingung di diskusi kelompok Pak. Itu Sulawesi daerah mana dia dulu Pak? Yang mana? Yang mana, Nak? Masuk ke wilayah Indonesia bagian mana dulu Sulawesi Pak? Nah, kalau Sulawesi, maaf ya Nak, itu provinsi dari atau Pulau Sulawesi termasuk dari bagian timur. Nah, bagian timur dan ada juga yang Berarti masih bagian timur Sulawesi apa ya? Iya, ada juga sebagian kalau pembagian geografis wilayahnya, ya ada termasuk juga bagian tengah. Kalau menurut pembagian geografis ya. Iya Pak. Saya lanjutkan ya Pak ya. Oke. Pak, saya teruskan ya. Ya, iya Nak. Tadi kan Pak ada kawasan pulaunya itu yang meliputi Pulau Sumatera. Itu di sana ada flora atau tumbuhan yang hidup di situ adalah Rafflesia Pak.
Rafflesia. Hmm. Sedangkan kalau di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara itu di sana ada kayu besi. Hmm. Kayu besi. Dan di Papuanya ada pohon cemara sama jatinya, Pak. Hmm. Terus Pak, saya bertanya dulu, Pak. Hmm. Berarti pohon jati yang ada di Nias itu sebenarnya sumbernya dari sana ya, Pak ya? Dari Papua gitu ya? Kalau tumbuhan dari Nias, Iya, kan sekarang kan Pak ada di lingkungan sekitar kami berada ini kan pohon jati. Berarti setelah kami baca tadi referensi yang Bapak kirimkan bahan ajar itu, katanya di situ kan bahwa kayu jati itu ada dari Papua. Berarti di situ sumbernya ya, Pak ya? Dari sana. iya, benar itu, Nak. Itu satu sumber sebenarnya, ya. Misalnya tadi kan pohon jati dari Papua ya, menurut hasil literatur Iya, Pak. kalian. Nah, jadi Iya, kan Pak. karena pohon itu kan bermanfaat. Sebenarnya, ya, asli habitatnya itu di Papua dan dibawa ke Nias, Nak. Nah, makanya nanti Begitu ya, Pak. tersebar di Nias, ya, oleh petani-petani, ya, petani mereka menanam di kebun mereka masing-masing. Ya, tapi sebenarnya habitat aslinya adalah dari Papua. Kira-kira demikian, Nak. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Karena baru juga tahu di bahan ajar yang Bapak sampaikan tadi ini kalau jati itu dari Papua, Pak. Padahal sebenarnya selama ini kami bertanya-tanya itu kayu jati yang ada di Nias itu dari mana sumbernya, Pak. Jadi dengan ada bahan ajar yang Bapak sampaikan, maka kami ngerti, Pak, kalau sumbernya itu, kalau asalnya itu bukan dari mana-mana, tapi dari Papuanya, Pak. Indonesia bagian timur kan, Pak? Iya, benar. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Untuk kelompok berikut, ya, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 tadi si Melpa ya. Ya, silakan Nak Melpa mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa Pak? Si Rugun yang kelompok 3. Oh, Nak Rugun. Nak Rugun kemana ini? Sudah mulai Udah apa ini Pak? ya, nggak Nanti apa-apa. lah Pak. Kami terakhir lah Pak. Ya, nggak apa-apa. Untuk kelompok berikut dulu, kelompok 4. Nak Melpa, silakan. Tampilkan presentasinya. Orang ini nggak ada yang kerja Pak, jadi kami belum selesai sampai nomor 4. Oh iya ya. Hmm, Berarti hanya 2 kelompok yang itu kan nggak selesai tugasnya kan? terlalu banyak memikirkan tadi. Iya, Pak. Tadi itu caper-caper orangnya, Pak. Tapi Iya. tugasnya Nggak apa-apa lah. Ya. Jadi Biar tugas minggu depan itu Pak. Iya. Nah, untuk ini ya sudah ditampilkan oleh teman kelompok ya, walaupun masih banyak kekurangan ya, tapi tidak apa-apa untuk LKPD-nya. Dan yang masih belum ini silakan dikerjakan setelah ini kalau ada les kosong ataupun di rumah bersama teman kelompoknya. Jadi dari hasil semua ya, dari hasil semua kegiatan kita pada hari ini, bahwa keanekaragaman hayati itu ada 2 ya, ada yang keanekaragaman hayati jenis flora, penyebarannya flora, dan ada penyebarannya juga yang fauna ya. Kemudian ada ancaman-ancaman tadi ya, ancaman-ancaman tadi misalnya adalah kebakaran hutan ya, karena juga manusianya ya. Jadi semuanya itu adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari materi keanekaragaman hayati Indonesia dan juga apa saja usaha dan ancaman untuk melestarikan daripada keanekaragaman hayati itu. Nah, sebelum kita mengakhiri, atau ada pertanyaan lagi? Nah, sebelum kita tutup? Nggak ada Pak, udah mobile. Oh, udah mobile ya? Oke. Jadi kira-kira demikianlah pengajian materi kita pada hari ini, dan silakan bahas materi selanjutnya nanti tentang virus. Nah, sebelum kita tutup ya, silakan berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga pembelajaran pada saat ini dapat menjadi bekal anak-anak kami untuk masa depan. Sekian saja. Terima kasih. Yau. Ya, Pak. Oh, Pak. Pak.